Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiska Salsabila dengan NIM 2401040442. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah hukum agraria di Indonesia. Sejarah hukum agraria di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang, dimulai dari masa hukum adat, masa penjajahan hingga lahirnya hukum agraria nasional. Pada masa sebelum penjajahan, masyarakat Indonesia menggunakan sistem hukum adat untuk mengatur tanah. Dalam sistem ini, tanah tidak dapat dimiliki secara pribadi, melainkan milik bersama masyarakat yang dikenal dengan hak ulayat. Masyarakat hanya memiliki hak untuk menggunakan atau mengelola tanah, sedangkan peraturannya berada di tangan kepala adat. Dalam sistem ini, tanah juga dikenal memiliki nilai sosial dan spiritual. Oleh sebab itu, tanah tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena dianggap warisan dari nenek moyang. Memasuki masa penjajahan Belanda, sistem agraria di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Tanah tidak lagi dipandang sebagai sumber kehidupan bersama, tetapi sebagai alat untuk mendapatkan kepentingan ekonomi. Sistem yang diterapkan adalah sistem tanam paksa, di mana masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman seperti kopi, tebu untuk kepentingan Belanda. Kemudian, Belanda mengeluarkan aturan yang memberikan kesempatan kepada pihak swasta asing untuk menyewa tanah dalam jangka panjang. Selain itu juga mereka mengeluarkan aturan atau prinsip di mana setiap tanah tidak memiliki bukti kepemilikan tertulis maka dianggap sebagai milik negara. Karena masyarakat adat tidak memiliki bukti tertulis, akhirnya tanah mereka diambil alih oleh pemerintahan kolonial. Akibatnya, masyarakat adat mengalami kerugian dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, sistem agraria tidak mengalami perubahan yang berarti. Mereka hanya melanjutkan sistem agraria yang sudah ada. Tetapi mereka memanfaatkan tanah untuk kepentingan perang. Produksi pangan ditingkatkan untuk kebutuhan tentara, dan mereka memaksa masyarakat Indonesia untuk bekerja. Kondisi ini menyebabkan kesejahteraan petani semakin menurun. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan menyadari bahwa sistem agraria yang berlaku merupakan warisan dari pemerintahan kolonial dan bersifat tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk membentuk hukum agraria nasional yang lebih adil. Beberapa panitia dibentuk untuk merumuskan undang-undang agraria. Namun proses ini tidak berjalan dengan cepat karena adanya pengaruh dari faktor dari ekonomi dan politik yang belum stabil, dan adanya perbedaan pendapat untuk menetapkan konsep yang tepat. Pada tahun 1960 disahkan Undang-Undang Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA sebagai dasar hukum agraria nasional. UUPA menjadi tonggak penting karena berhasil menghapus sistem agraria kolonial dan menggantikannya yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. UPA juga menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. UPA juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam merupakan milik negara dan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. UPA juga mengatur hak milik atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak kepemilikan. Tujuan utama dari UPA untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah serta mencegah penumpukan kepemilikan pada segelintir orang dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, terutama khususnya pada petani. Kesimpulan yang bisa kita ambil, perkembangan hukum agraria di Indonesia mengalami perubahan dari sistem adat yang bersifat kebersamaan, kemudian berubah menjadi sistem yang bersifat eksploitatif pada masa penjajahan, kemudian diperbaiki dengan UPA sebagai hukum agraria nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.